Alright guys, welcome back again di channel Papa Dejet. Dan kali ini kita akan ngobrol sama sama player yang lagi kemarin tuh comeback. Gue sebenarnya pengen tahu dari pas dia comeback pertama kali tuh sebenarnya apa alasannya dia comeback barengan sama The Prime lagi. Tapi daripada gue berspekulasi sendiri, mendingan kita langsung ajak ngobrol aja. Di sini ada Baringin atau BFL. Halo Bar. Halo guys. Halo. Nih episode kedua bareng sama lo ya. Iya. Ini di mana, di bootcamp? Di bootcamp. Di bootcamp ya sekarang ya. Oke. Iya. Nah, ini yang pengen gue ajak ngobrol nih. Kenapa akhirnya lu memilih untuk comeback dan kenapa The Prime lagi gitu. Nah, boleh ceritain gak sih sebenarnya apa yang terjadi setelah podcast pertama kita tiba-tiba besoknya lu langsung trial dan ikut open qualifier? Coba cerita deh, Bar. Ya, nggak tahu sih karena mungkin mereka yang pertama yang ngajak gua kali. Oke. Nah, dan kebetulan gue juga kenal beberapa orang, pernah nge-team sama beberapa orang di sini lah. Jadi gue udah tahu personality sama gameplaynya mereka lah. Oke. Jadi mau nyoba. Mau nyoba lagi gitu. Iya. Nah, hasilnya kan sebenarnya tidak terlalu memuaskan ya, Bar ya. Karena in the end lu nggak masuk ke DPC seasonnya. Gak latihan soalnya. Iya. Gak ada preparation sih. Maksudnya kayak gue baru balik Dota, tiba besok disuruh qualifier gitu. Ya. Main role yang belum pernah gue mainin lagi. Nah, ngomongin soal role dulu deh. Ini emang dadakan banget sampai segitunya lu nggak pernah latihan, terus juga tiba-tiba lu main di role lu yang bukan seharusnya, karena last time role lu kan offlaner kan, Bar? Iya, mid. Mid kan? Midliner ya justru ya? Midliner. Nah, lu jadi main support 4, tapi memang lu membuat The Prime lolos dari open qualifier. Nah, gue sih semuanya lah. Semuanya ya. Nah, lu sendiri ngelihat posisi lu sekarang di posisi 4, apakah lu nyaman atau tidak sih, Bar? Sekarang gue nggak posisi 4, gue posisi 3. Oh, dibalik lagi sekarang? Iya. Oke. Karena gameplaynya katanya lebih cocok kalau gue main 3 kayaknya. Oh gitu. Jadi yang 4 sekarang siapa? Usagi. Oh, Barbie Usagi yang didorong ke 4 sekarang ya? Iya. Oke. Nah, kan lu bilang tadi ya mungkin tim pertama yang nawarin dan lu kenal orang-orang di dalamnya. Tapi apakah lu memang bener-bener pengen comeback, segitunya pengen comeback makanya langsung terima atau gimana, Bar? Gue segitunya pengen comeback sih. Oke. Terus kayak mumpung ada yang nawarin gitu, kenapa enggak? Oke. Berarti emang lu ngebet banget gitu ya? Ngebet banget tuh, give it a try aja lah. Give it a try. Oke, nah sekarang kan udah masuk The Prime. Lu udah main di The Prime dan turnamen setelah yang waktu itu open qualifier pun lu juga udah ikutin beberapa kan. Nah, ada perbedaan gak sih The Prime yang sekarang sama yang terakhir kali lo ikutin dulu? Nah, udah ada lah. Maksudnya gue udah udah paham sama permainan mereka sih. Oke. Yang paling kerasanya sih laning gue udah sinkron lah sama Usagi. Soalnya kan gue belum pernah nge-team sama Usagi kan. Iya betul. Kalau sama Rusman gitu udah lah ya. Sama Faris. Ya udah, Rusman, Upi sama Kiki udah. Iya, betul. Nah, Upi sendiri gitu kan sebagai salah satu ex-teammate lo juga waktu di PG Barak ya? Iya, PG Barak gitu. Sudah mulai berbedakah dengan yang dulu dan sekarang? Karena Upi kan salah satu orang ataupun player Indonesia yang sangat-sangat unik gitu. Karena personality dia diem banget. Terus juga dia bisa pindah-pindah tim segala macem gitu kan. Apakah udah beda dari Upi sendiri? Iya, tambah gendut ya. Kaget gue, datang kurusan gue. Nah itu, lu sejak comeback di The Prime pun kayaknya udah menambah berat badan loh. Suara lu hilang, Dim. Halo, sorry. Ngomongin coba apa? Lu sendiri sejak comeback di The Prime, suara kan jadinya. Lu lu sendiri jadi gemukan loh, Bar. Iya, gue apa ya? Mungkin karena gue jam tidur gue kali. Gue main ke overextended kali. Oh, oke. Ngomongin berarti overextended. Jam latihan lu berarti kacau? Enggak, tetap gue kalau misalkan gue walaupun main begadang gitu, gue latihan terbangun. Tetap bangun. Oke, bagus sih. Yang penting nggak ngeganggu tim lah ya, Bar ya. Iya, nggak ngeganggu. Mesti tanggung jawab sendiri. Tetap tanggung jawab sendiri. Nah, tentang lu yang mulai aktif nge-stream nih, Bar, sekarang, Bar. Ini bakal jadi rutinitas lu atau sesuai mood lu aja, Bar? Gue iseng aja sebenarnya sih. Nggak gue jadwalin atau rutinitas gitu nggak sih. Kalau gue pengen stream aja gitu. Beda ya berarti sama kayak Faris, kan dia udah hampir tiap hari tuh. Rusman juga tiap hari. Lu nggak mau kayak mereka gitu?
Enggak sih, gue stream cuma buat fun-fun doang, iseng-iseng aja. Fun-fun aja. Ya. Oke. Kan karena banyak yang nyariin loh Bar, maksudnya Baringin kalau streaming juga rame gitu kan, maksudnya ada yang nonton gitu kan. Eh, sama kayak player-player Dota yang lain gitu, ketika mereka udah mulai stream mereka akan coba pantengin terus. Lu nggak mau lebih deket sama komunitas Dotanya lagi gitu, sama viewer-viewer Dota Indonesia Bar? Mau lah. Mau ya? Cuman ya nggak sesering itu. Oke. Mungkin pasti ya gua kabarin lah di Instagram biasanya. Oke, makanya follow @baringinfl ya. Asik. Asik. Promosi nih. follow @baringinfl biar kalian tahu jadwal streamingnya Baringin. Nah, sekarang saatnya kita berpendapat. Kita udah masuk ke week keempat di PC Season 1 Southeast Asia nih Bar. Lu juga pasti merhatiin lah ya, nonton gitu kalau lo nggak ada latihan ataupun nggak ada turni. Tim Indonesia dan juga player Indonesia yang bermain di upper division dan juga lower division. Sampai sini dulu deh, lu punya pendapat nggak tentang performance mereka? Apakah menurut seorang Baringin sudah oke atau masih sebenarnya masih bisa digembleng lagi? Gimana Bar? Masih pada ini sih, apa ya? Masih pada stabil sih. Oke. Cuman masih bisa lebih pokoknya lebih lah. Masih lebih. Ya kayak Boom kan, maksudnya dia masih roster baru, mungkin masih apa ya? Atmosfer baru lah mereka. Masih butuh waktu mungkin ya Bar ya? Masih butuh waktu. Oke. Kalau AG lah. AG tetap lagi gitu ya? AG tetap lagi. Oke. Di lower division AG sempat ngejutin kita semua dengan berada di puncak klasemen 2-0 di awal-awal. Tapi akhirnya ketika podcast ini dibuat dan gue lihat statistik, mereka baru aja jeblok 2 game terakhir mereka kalah. Nah ini apakah ada sedikit apa ya, kayak gimana ya, kayak menurunnya performa mereka karena jadwal di PC sendiri menurut gue tuh kayak terlalu lama gak sih breaknya Bar? Iya. Kayaknya jadwal nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Oke. Terus menurut lo apa sebenarnya yang membuat mereka agak sedikit drop? Apakah lawannya yang jadi agak lebih jago dari 2 game sebelumnya? Kalau dibilang lebih jago mas, maksudnya semua tim yang di situ jago gitu. Oke. Mungkin emang susah sih kalau misalnya kayak masalah in game gitu kan, mungkin ada salah miskom atau mungkin punya masalah pribadi atau yang ya nggak tahu kan. Nggak ada yang tahu lah ya Bar ya. Gue yakin mereka masih muda, maksudnya bisa nemuin jalannya sendiri lah. Oke, Jalan pasti bisa menangnya. ketemu jalan keluarnya buat menangin game ya. Oke, nah untuk tadi kan tentang AG, tentang Boom tadi lo sempat mention sedikit kalau it's all about tentang butuh waktu. Boom Esport player barunya 1 gitu. Tapi kan player barunya cuma 1 Bar. Apa emang segitu ngaruhnya kah kehilangan core player penting, carry lo ya, carry. Terus diganti sama carry player juga yang purely main carry tapi memang nggak pernah main bareng. Apakah lu misalkan di posisi playernya Boom juga akan kesulitan kayak gitu? Pasti kesulitan lah dia. Nggak segampang itu. Apalagi dia main role penting di tim gitu. Kayak carry yang buat ngelit tim. Indian dia bakal ngelit tim juga. Mungkin butuh waktu lah. Butuh waktu. Karena tapi gue lihat kayaknya Boom bagus sekarang, maksudnya ya jadi Mikotonya juga jadi shining gitu. Oke, jadi bisa lebih kelihatan apa ya, ngegendong gitu ya. Jadi banyak yang gendong sebenarnya. Iya, semuanya jadi bisa ya. Oke. Nah, tentang player-player sekarang. Tadi kan tentang timnya. Playernya kan sekarang ada yang kepecah nih. Ada Hoyo, si Jokem. Kemudian ada juga Whitemon dan juga Cypher di T1 ya. Nah, T1 sendiri juga menunjukkan performance yang masih sama stabilitasnya kayak Boom Esport. Dia 2-2, 2 kali kalah, 2 kali menang. Apakah lu punya ekspektasi lebih sebenarnya buat tim T1 dulu, Bar? Apakah lu justru menjagokan T1 gitu di upper division? T1 sebenarnya sama kayak Boom, soalnya kan mereka 4 playernya sama dari Geek Farm kan. Betul. Kayak tinggal nambah 1, ya sama sih, mereka takes time juga. Sama, ya. Mungkin mereka butuh apa? Si Jackie-nya nggak tahu ya, gue nggak tahu dia jago bahasa Inggris atau enggak. Mungkin ada communication problem. Iya. Oke, berarti satu bahasa soalnya. Oke. Berarti bahasa juga sangat ngaruh ya ketika lo mulai keluar sebagai pemain profesional di luar dari negara lo masing-masing. Contoh kayak Indonesia gitu kan. Nambah 1 player luar aja, player Indonesianya yang harus ngalah, bener gak sih? Iya. Dimana player Indonesia harus belajar bahasa Inggris atau bahasa yang disepakati bersama gitu kan. Nah, untuk Hoyo sendiri, padahal sebelumnya Hoyo menunjukkan performance yang sangat meyakinkan di Open Qualifier, tapi tiba-tiba Bar di group stage-nya di lower division
performance-nya jadi agak sedikit amburadul, sorry to say gitu. Apa sebenarnya yang salah gitu dari tim Hoyo di pandangan lo, Bar? Kalau menurut gua ada apa ya, internal problem, soalnya habis ganti dua pemain ya, tiga pemain. Betul, betul, ganti Ya, dua Savage, pemain. tiga. Tiga ya? Iya, si Tiger masuk, Ah Savage iya, masuk. betul, betul, betul. Iya. Betul. Miracle, Forev, terus Iya, Bumbel, iya. ada Fearless, betul. Nah, Iya. berarti kalau tadi menurut lo karena pergantian pemainnya dan internal problem. Iya, mungkin internal problem kali, gua nggak tahu sih. Nggak masalah. Masalahnya Iya. yang pengen gua ajak berpendapat adalah tim Indonesia dan player Indonesia apakah masih punya chance, Bar, di upper divisionnya dulu. Kita ngomongin Boom dan juga T1 dengan adanya Sever dan juga Whitemon. Masih punya chance nggak menurut lo untuk bisa, oke lah katakan memenangkan turnamennya di group stage agak sedikit berat, tapi punya nggak sih chance untuk bisa main di major pertama nanti di Singapura kebetulan? Gimana, Bar? Bisa kayaknya. Bisa ya. Yang penting mereka tetap stabil aja sih. Kalau kalau bisa ya lebih, jangan nurun sih. Jangan turun ya, karena Iya. di depan mata nih bakal ada major pertama nih nanti di Singapura nih gitu kan. Iya, Dan Singapura jalurnya itu cuman dari ya ini gitu kan, sementara yang kita tahu sementara waktu tuh jalurnya ya cuman dari divisi group stage ini gitu di upper division gitu. Nah, Iya. sementara buat yang di lower division, menurut lo apakah AG masih bisa comeback ke posisi yang sebelumnya di posisi puncak klasemen dan bisa masuk ke upper division? masih bisa lah. Dia pernah gua coachin kok, tenang aja. Asik, pernah di coachin serius. Iya, dulu di PG Akademi. Oh, di Barat akademi. Oh, waktu masih di ini ya, Iya. PG manajemen ya. Iya, ada spirit gua bareng mereka. Asik spirit gue. Oke, so Bar, target kalian dari gue balik ke lu dan juga The Prime kali ini. Target The Prime sendiri dan juga lu ke depannya apa sih, Bar? Ya, dekat-dekat ini kita banyak turnamen juga sih, kayak WCA nggak salah ya. Kita lagi ikutin. Ya, nggak muluk-muluk sih. Kita yang terdekat aja kita fokusin dulu, bentuk chemistry. Soalnya kita juga ibaratnya mau nambah satu orang, mau nambah 2 orang doang, samanya tim baru gitu. Oke. Jadi kita fokusin sama diri sendiri dulu sih. Fokus sama diri sendiri, naikin Next, individual ya. skill ya. Nah, individual skill. Pokoknya di PC. Pokoknya target kita di PC Season 2. season 2 Oke, masuk ya. masuk lah. Amin. Semoga Iya. diberikan jalan dan juga kemudahan ya. Oke, Amin, Bar, amin. kayaknya itu aja. Kita sekarang nggak terlalu lama kalau misalnya ngobrol karena kita udah korek lo di episode pertama, episode kedua lebih ke tentang apa yang lo lakuin sekarang. So, thank you, Bar. Semoga sukses sama The Prime dan semua turnamennya semoga diberikan hasil yang maksimal. Sampai ketemu lagi, Bar. Bye bye.